Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan langka di dunia kripto. Kalian pasti sering banget dengar kata transparansi diobral sama para developer kan? Tapi jujur aja, berapa banyak sih yang beneran ngebuktiin itu? Nah, sekarang kita bakal bongkar abis-abisan tentang luar biasa opennya sistem Noah V2. Serius, ini bukan cuma janji-janji manis doang. Ini bener-bener langkah nyata yang bisa dibilang ngedobrak standar industri. Jadi siapin fokus kalian, karena apa yang bakal kita bahas ini mungkin aja bakal ngubah cara kalian milih investasi kripto ke depannya. Oke, mari kita mulai dari skenario terburuk yang jadi mimpi buruk semua investor kripto. Coba bayangin, apa yang terjadi sama dana kalian kalau website debt atau platform tempat kalian naruh uang tiba-tiba aja mati? Layar blank, muncul error 404. Waduh, mayoritas investor pasti langsung panik kan? Kenapa? Karena selama ini kita tuh hidup dalam semacam ilusi. Kita ngerasa pegang kendali, padahal aslinya kita cuma bergantung penuh sama antarmuka website yang disediain developer. Kalau websitenya hilang, akses kita seolah-olah ikut lenyap. Ketergantungan ini, jujur aja, adalah titik lemah paling bahaya buat kita para investor. Tapi, nah ini dia menariknya. Noah Labs baru aja ngedrop sebuah thread di X yang bener-bener ngehancurin ilusi tadi. Bukannya nutup-nutupi cara kerja dalaman sistem mereka, mereka malah ngasih semacam bom edukasi buat komunitasnya. Mereka blak-blakan bagiin paduan publik tentang gimana caranya staking, claim reward, sampai unstake tanpa perlu nyentuh website dApp Noah V2 sama sekali. Gila kan? Ini langkah yang super jarang terjadi. Mereka dengan sukarela ngebuka tirai dan ngajarin usernya cara ngelewatin website mereka sendiri. Langkah ini ngebuka mata kita soal perbedaan fundamental yang ada di market sekarang. Di satu sisi, ada proyek biasa. Mereka ini sengaja nyembunyiin akses manual biar penggunanya tetap bergantung sama ekosistem mereka, sama website mereka, dan pastinya di bawah kontrol penuh mereka. Menguntungkan buat developer, tapi berisiko banget buat kalian. Di sisi lain, kita punya Noah Labs. Mereka ngambil langkah ekstrim dengan ngedukasi usernya buat interaksi langsung sama smart contract. Ini jadi bukti nyata kalau niat mereka tuh bukan buat nyandera dana kalian, tapi justru ngembaliin kendali mutlak ke tangan kalian sendiri. Sebenarnya, semua ini berakar dari sebuah filosofi kuat yang seringnya cuma jadi jargon kosong doang di dunia blockchain, yaitu code is law, atau kode adalah hukum. Ini tuh konsep pemungkas di mana smart contract atau barisan kode matematika, itulah yang ngatur aset kalian, bukan campur tangan manusia atau website perantara. Jadi intinya di sini, apa yang dilakuin Noah Labs itu bukan cuma sekedar pamer fitur teknis. Enggak. Mereka ngebuktiin kalau mereka benar-benar hidup berdasarkan prinsip code is law ini. Hukum yang berlaku di sistem mereka ya beneran kode yang transparan, bukan kebijakan tertutup dari sebuah tim developer. Bagian 6, 4 pilar keamanan investor. Nah, paham filosofinya emang bagus, tapi apa sih artinya secara praktis buat uang kalian? Ketujuh, ini dia 4 pilarnya. Pertama, anti-server down. Kedua, fully on-chain. Ketiga, edukasi teknis. Dan keempat, anti-rug pull. Yuk, kita bedah satu-satu sekarang juga. Kita mulai dari pilar pertama, anti-server down atau maintenance. Di dunia kripto, jujur aja, nggak ada yang lebih bikin jantungan daripada ngelihat tulisan website under maintenance pas market lagi gila-gilanya kan? Tapi, melihat betapa luar biasa opennya sistem Noah, hal kayak gitu nggak relevan lagi. Dana kita dikontrol full sama smart contract, artinya biarpun website resmi mereka lagi error, kena serangan siber, atau developernya lagi benerin server, kalian sama sekali nggak perlu panik. Kenapa? Karena antarmuka website itu ibaratnya cuma kosmetik, mesin aslinya tetap jalan terus di belakang layar, dan kalian tetap bisa ngeklaim reward atau narik dana kalian kapan aja secara langsung. Lanjut ke pilar kedua, bukti nyata operasional yang fully on-chain. Gini, banyak banget proyek yang keluar-keluar kalau mereka terdesentralisasi, padahal di belakang layar masih ada admin yang pencet tombol sana-sini secara manual. Tapi, dengan langkah transparansi dari Noah V2 ini, mereka ngasih bukti empiris kalau operasional mereka tuh 100% jalan otomatis di atas jaringan Binance Smart Chain. Nggak ada tuh yang namanya tombol rahasia di dashboard admin buat nahan dana kita atau ngubah aturan seenaknya di tengah jalan. Semuanya udah diprogram secara matematis, pasti, dan nggak bisa diotak-atik sama campur tangan manusia. Sekarang, pilar ketiga, edukasi teknis. Instruksi yang disediain Noah Labs ini sering banget disebut-sebut sebagai edukasi teknis level dewa. Daripada ngebiarin usernya buta teknologi soal investasi mereka sendiri, mereka malah ngasih panduan step by step di mana cara pakai BSC scan secara langsung. Mereka ngajarin orang awam buat nulis atau write contract di dalam blockchain. Wah, ini sih bener-bener transfer ilmu yang bikin kita makin berdaya. Mungkin ngelihat kode-kode teknis kesannya nyeremin ya, tapi coba deh perhatiin, logikanya gampang banget kalau dipecah. Langkah pertama, kalian tinggal luasin bagian claim reward, terus masukin nomor order ID kalian, misalnya 0 buat 30 hari atau 1 buat 60 hari.
Langkah kedua, eksekusi perintahnya secara on-chain dengan klik write contract. Udah, sesimpel itu. Dan langkah ketiga, kalau masa staking kalian udah selesai atau jatuh tempo, kalian lakuin hal yang sama di fungsi withdraw. Uangnya bakal langsung meluncur mulus ke dompet kripto pribadi kalian. Gak butuh nunggu persetujuan admin. Uang kalian bener-bener dikendaliin sama robot blockchain yang anti retas, yang cuma mau patuh sama perintah kalian doang. Dan ini ngebawa kita ke pilar keempat yang menurut saya paling bikin lega. Menghilangkan risiko rug pull dari sisi website. Kita semua tahu lah ya kisah kelam di dunia kripto. Developer tiba-tiba ngilang, website dimatiin, dan uang investor terkunci selamanya. Nenges banget. Tapi dengan ngebuka cara akses manual lewat base scan ini, Noah Labs nyampein pesan yang super kuat. Mereka nunjukin kalau mereka nggak punya niat, bahkan nggak punya kemampuan teknis buat kabur bawa dana kalian lewat pemutusan akses website. Selama jaringan Binance Smart Chain masih hidup dan beroperasi, akses keuangan kalian bakal selalu ada di genggaman kalian. Puncak dari semua transparansi ini kelihatan jelas banget di deklarasi penutup mereka. Noah Labs dengan tegas menyatakan kalau dana kalian itu dikendaliin sepenuhnya oleh smart contracts, bebas dari ancaman serangan server atau maintenance dari pihak developer. Mereka mastiin kalau operasinya berjalan otomatis dan dipelihara langsung oleh Binance Smart Chain. Sekali lagi, mereka sengaja ngereduksi peran mereka sendiri dan ngalihin kekuasaan penuh itu ke sistem blockchain yang netral. Ini benar-benar jadi pengingat keras soal apa sih arti desentralisasi yang sesungguhnya. Tindakan ini adalah flexing keamanan yang luar biasa. Yap, ini emang ajang pamer, tapi pamer yang positif banget. Noah Labs tuh seakan-akan nantangin publik. Nih, silakan periksa kode kami, silakan tarik dana kalian tanpa bantuan kami. Mereka bisa dan berani lakuin ini karena sistem tersebut udah jadi milik publik dan jalan pakai logika mesin murni. Ini adalah tingkat sentrisitas pada investor yang jujur aja susah banget dicari sekarang. Nemu proyek yang berani bertindak setelanjang ini buat ngedukasi komunitasnya sampai ke aspek teknis terdalam, rasanya bener-bener kayak nemu oase di tengah padang pasir. Sebagai penutup, coba deh kalian renungin dan tanyain ke diri sendiri, apakah proyek kripto lain di portofolio kalian berani setransparan ini soal dana kalian? Apakah mereka berani ngasih kalian kunci cadangan buat akses uang kalian sendiri kalau amit-amit website mereka tiba-tiba lenyap? Bukti soal betapa luar biasa opennya sistem Noah ini harusnya nggak jadi anomali lagi, melainkan sebuah standar baru yang wajib kalian tuntut. Di dunia kripto yang liar ini, transparansi dan kendali di tangan kalian lah yang ngebedain mana investasi yang beneran aman dan mana yang cuma ilusi. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, tetap kritis dan teruslah belajar.